Bismillahirrahmanirrahim, saya Raisa Fauziah dari kelas 11 IPS 2 akan sedikit menceritakan tentang salah satu khalifah terbaik dinasti Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid. Saya akan menceritakan mulai dari yang pertama, eh, nasab dan kelahirannya. Yang kedua, saat ia menjabat menjadi khalifah. Yang ketiga, kemakmuran di era pemerintahannya. Dan yang terakhir, yang keempat, wafatnya Harun ar-Rasyid. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang nasab dan kelahirannya. Harun ar-Rasyid, kunyahnya adalah Abu Ja'far. Sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansuri Abu Ja'far Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Abbasi. Jadi dia adalah seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunan paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ia dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di wilayah Rai. Kala itu ayahnya pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah Khayziron. Kunyahyanya adalah Ummul Hadi. Sejak kecil, Harun ar-Rasyid memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Hal inilah yang menjadikannya sangat cocok menjadi suksesor ayahnya pada umur 20-an. Yang kedua, saat ia menjabat menjadi khalifah. Harun al-Rashid menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang khalifah. Ayahnya adalah Abu Ja'far, khalifah ketiga dinasti Abbasiyah. Nah, proses pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu, tanggal 16 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah, dan ia menduduki jabatan tersebut hingga Jumadil Akhir tahun 194 Hijriah. Jadi ia khalifah di dinasti Abbasiyah dari tahun 170 sampai 194 Hijriah. Sejak itu ia menjadi khalifah pada umur 25 tahun. Yang ketiga, kemakmuran di era pemerintahannya. Ada sepenggal kalimat yang dikatakan Harun ar-Rasyid yang menggambarkan betapa luas dan makmur wilayahnya. Suatu hari ia melihat awan mendung, lalu ia berkata, hujanlah dimanapun yang kau inginkan. Hasil bumi pun akan datang padaku. Itu yang Harun ar-Rasyid katakan. Hujan tersebut akan bermanfaat bagi kaum muslimin, baik turun di wilayah kekuasaannya maupun di luar wilayah tersebut. Jika turun di wilayah Islam, kaum muslimin, airnya akan dimanfaatkan untuk minum dan meladangi edan dan mengairi ladang petani. Dan jika turun di selain wilayah Islam, hasil buminya akan datang kepada umat Islam dalam bentuk jizyah. Nah, yang keempat, wafatnya Harun ar-Rasyid. Kala itu Harun ar-Rasyid pernah bermimpi tentang kematiannya. Di mimpi tersebut, ia melihat dirinya sedang menggenggam tanah merah, dan saat itu pun ia wafat. Kejadian tersebut pun terjadi. Kejadian itu pun menjadi kenyataan. Mimpi itu pun menjadi kenyataan. Saat itu Harun ar-Rasyid menempuh perjalanan menuju Khurasan. Setibanya di kota Taus, ia jatuh sakit. Lalu ia memerintahkan pembantunya. Lalu ia berkata, datangkanlah padaku sewadah tanah dari tempat ini. Kemudian diberikan padanya tanah merah di genggamannya. Melihat itu, ar-Rasyid mengatakan, demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat dan tanah yang ada di genggamannya.
Ia memerintahkan penggalian makamnya saat ia masih hidup. Kemudian, ia meminta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu, ia minta dibawakan ke makamnya. Lalu ia berkata, "Menuju tempat inilah perjalanan hidup ini, wahai anak Adam," kata Ar-Rasyid. Ia pun menangis. 3 hari kemudian beliau wafat. Nah, segitu yang bisa